Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Agustina dengan NIM 19921411033. Kali ini saya dari perwakilan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarwinda dengan NIM 199214135. Baiklah, untuk materi pertama yaitu mengetahui arti penting laporan keuangan. Untuk arti penting laporan keuangan sendiri yaitu dibuat untuk mengetahui gambaran tentang posisi suatu keuangan pada perusahaan serta hasil-hasil yang diperoleh oleh perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan antara pengelola perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut. Untuk laporan keuangan sendiri secara umum dibutuhkan 3, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas atau modal. Analisis laporan keuangan sendiri mencakup 3 karakteristik dalam suatu perusahaan, yaitu aspek likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Untuk likuiditas sendiri adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Pengertian lainnya yaitu kemampuan seseorang atau perusahaan tersebut untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus segera dibayar dengan harta lancarnya. Untuk solvabilitas sendiri adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Laporan keuangan tersendiri memiliki keterbatasan. Apa saja keterbatasannya? Yang pertama yaitu laporan keuangan yang dibuat periodik pada dasarnya bersifat interim report dan bukan laporan yang bersifat final. Yang kedua, laporan keuangan yang menunjukkan angka rupiah yang kelihatannya pasti dan tepat, tetapi sebenarnya penyusunannya itu dengan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Yang ketiga, laporan keuangan disusun berdasarkan catatan transaksi keuangan dengan nilai rupiah waktu atau tanggal, lalu tanpa memperhatikan daya beli uang yang semakin menurun. Dan yang terakhir, laporan keuangan tidak mencerminkan berbagai faktor yang tidak dapat dinyatakan dengan uang, tetapi mempengaruhi posisi dan keadaan perusahaan seperti prestasi dan reputasi perusahaan itu sendiri. Untuk materi kedua, saya akan menjelaskan mengenai tujuan analisa keuangan. Analisa keuangan sendiri seringkali menilai suatu perusahaan atau suatu usaha berdasarkan yang pertama, profitabilitas, yaitu kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Profitabilitas perseroan biasanya dilihat dari laporan laba rugi perusahaan, yaitu income statement yang menunjukkan laporan hasil kinerja perseroan. Untuk solvabilitas adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya yang diukur dengan membuat perbandingan seluruh kewajiban terhadap seluruh aktiva dan perbandingan seluruh kewajiban terhadap ekuitas. Yang ketiga, likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perseroan untuk memenuhi kewajiban lancarnya yang diukur dengan menggunakan perbandingan antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Dan yang terakhir yaitu stabilitas, adalah kemampuan perseroan dalam mempertahankan usahanya dalam jangka waktu panjang tanpa harus menderita kerugian. Untuk menilai stabilitas perseroan digunakan laporan laba rugi dan neraca keuangan, yaitu balance sheet, perseroan, serta berbagai indikator keuangan dan non-keuangan lainnya. Menurut standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dengan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Untuk laporan keuangan yang disusun dengan tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakainya. Namun, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas dasar sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini tuh mencangkup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali harga saham.
Materi selanjutnya yaitu mengetahui metode analisis laporan keuangan. Terdapat 4 karakteristik kualitatif, diantaranya yaitu yang pertama dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Yang kedua, relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Ketiga, keandalan. Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan organisasi antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren, posisi, dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara organisasi untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk organisasi tersebut, antara periode organisasi yang sama dan untuk organisasi yang berbeda. Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas atau keuntungan dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan. Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di masa mendatang. Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun waktu tertentu. Keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan, apalagi informasi mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat untuk berbagai pihak seperti investor, kreditor, pemerintah, bankers, pihak manajemen sendiri, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Materi selanjutnya yaitu siapa saja pengguna laporan keuangan dan tujuan penggunanya. Terdapat 7 pengguna laporan keuangan, diantaranya itu yang pertama investor, di mana penanam modal dan penasihat mereka berkepentingan dengan risiko yang melekat serta hasil pengembangan dari investasi yang mereka lakukan. Mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua itu karyawan, di mana karyawan dan kelompok yang mewakili mereka tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Juga tertarik dengan informasi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, imbalan pasca kerja, dan kesempatan kerja. Yang ketiga itu pemberi pinjaman, di mana pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Selanjutnya itu pemasok dan kreditor usaha lainnya. Pemasok dan kreditor usaha lainnya tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah kewajibannya akan dibayar pada saat jatuh tempo. Kreditor usaha berkepentingan pada perusahaan dalam tenggang waktu yang lebih pendek daripada pemberi pinjaman, kecuali kalau sebagai pelanggan utama, mereka bergantung pada kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya itu pelanggan, di mana para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan, terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada perusahaan. Selanjutnya yaitu pemerintah, di mana pemerintah dan berbagai lembaga berada di bawah kekuasaan berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan informasi untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar menyusun statistik pendapat nasional dan statistik lainnya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu masyarakat, di mana perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang bekerja
yang dipekerjakan dan perlindungan kepada penanaman modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan atau tren dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan dan rangkaian aktivitas. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 5. Saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video pembuatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.